10 November 45 itu pembelajaran bagi sekutu, tepatnya bagi kekuatan yang ingin menjadi adidaya global, bahwa Indonesia bisa melawan dengan persenjataan apa adanya. Ini membuat sakit hati tersendiri posisinya. Karena itu terjadi aksi militer 1, aksi militer 2. Dari sana sesungguhnya apa yang disebut dengan kekuatan mendasar bagi Indonesia ini, kekuatan pemikiran yang sehingga memenangkan 10 November 45 itu sudah mulai digerus. Dan penggurusan itu berlanjut hingga hari ini. Mari kita lihat di Indonesia bagaimana. Sebelum sampai ke Indonesia bagaimana, kita mesti tahu pertemuan Bilderberg pada rapat di Montreal 30 Mei 20 Juni itu agendanya salah satu ada 11 agenda. Agenda terpentingnya The Future of Capitalism butir 6 dan butir ke-8 The Ethic of Artificial Intelligence. Nah, mereka sudah sadar bahwa namanya ketika ada pencangkokan chip ke dalam tubuh, itu ada problem etika posisinya. Dan lalu bagaimana persenjataan sosial media itu muncul dalam kajian mereka di Montreal, Kanada pada 2019 posisinya. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana aplikasinya di Indonesia. Nah, aplikasinya di Indonesia sesungguhnya bisa kita lihat dari peristiwa, ini menarik sebagai penutup, dari mulai 10 November 45. Saya singkatkan saja. 10 November 45 itu pembelajaran bagi sekutu, tepatnya bagi kekuatan yang ingin menjadi adidaya global, bahwa Indonesia bisa melawan dengan persenjataan apa adanya. Ini membuat sakit hati tersendiri posisinya. Karena itu terjadi aksi militer 1, aksi militer 2 yang biayanya ternyata dibebankan kepada Indonesia dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar. Dan justru perjanjian Konferensi Meja Bundar inilah yang justru bermasalah. Apa saya bilang bermasalah? Karena dana Marshall Plan yang diterima oleh Indonesia justru beralih ke Belanda di satu sisi, tapi di sisi lain Indonesia harus menerima keberadaan perusahaan asing, Indonesia harus menjadi anggota IMF, Indonesia harus membiayai serangan Belanda pada aksi militer 1 dan aksi militer 2 posisinya. Nah, ini muncul lebih lanjut pada cerita tahun 56 ketika KMB dibatalkan, Muhammad Hatta mundur, dan sejumlah tokoh utama dari Berkeley University menjadi dosen tamu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dari sanalah kemudian terjadi penetrasi pendidikan di Indonesia. Dan kalau penetrasi pendidikan di Amerika berarti terjadi penetrasi pemikiran di Indonesia. Dari sanalah sesungguhnya apa yang disebut dengan kekuatan mendasar bagi Indonesia ini, kekuatan pemikiran yang sehingga memenangkan 10 November 45 itu sudah mulai digerus. Dan penggurusan itu berlanjut hingga hari ini posisinya. Kapan penggurusan itu diumumkan sebagai sebuah bentuk kemenangan Barat? Setelah yang namanya lahir Undang-Undang 167 diganti dengan Undang-Undang 2507. Lalu kemudian sebelumnya muncul Undang-Undang 792 yang diganti dengan Undang-Undang 1098 tentang perbankan. Lalu kemudian muncul juga kebijakan Pakno Fakto. Lalu muncul lagi kebijakan Free Floating Exchange Rate. Dan muncul juga kebijakan Bank Sentral pada 2399 dan Undang-Undang Lalu Lintas Sistem Devisa dengan Lalu Lintas Devisa Sistem Pembayaran 2499, lalu Asian Charter pada 38 2008. Maka pada 10 November 2010 Obama melakukan satu kebijakan diplomasi yang lemah lembut, bahwa sesungguhnya Amerika dalam posisi mendominasi Indonesia. Apa dia bilang? Saya pulang kampung, nasi goreng enak, bakso enak, dan disahuti habis-habisan oleh namanya segenap sivitas akademika Universitas Indonesia. Buat saya, itu adalah pengumuman bahwa antara 10 November 45 yang dikalahkan dan kemudian Indonesia tertundukkan lewatnya namanya peristiwa 6566, dan Obama mengumumkan sejak 6566 itu Indonesia tidak bisa bergeser dari posisi Amerika. Dan itulah 10 November 2010. Nah, perjalanan itu berlanjut ketika yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan. Ketika yang namanya Undang-Undang pengatas stabilitas keuangan dari Perpus 1 2020 menjadi Undang-Undang 220,
ditegaskan menjadi sebuah undang-undang, itu menjadi kenyataan. Apalagi kemudian kita tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang apa yang disebut dengan corporate governance kayak gitu. Nah, dari konstruksi seperti ini, kita tinggal pilih sekarang, kita mau seperti apa. Kalau saya cerita tentang Indonesianya sendiri, saya punya mata rantai kajian yang cukup panjang posisinya dari waktu ke waktu, dan kelihatan betapa sesungguhnya ketika bicara dalam konstruksi misalnya Trilateral Commission, nama Indonesia sudah masuk. Cuma nama Indonesia masuk setelah Singapura. Setelah Singapura kerjasama dengan Australia dan New Zealand, baru kemudian masuk nama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Itu makanya selalu disebut dengan The Big Five Asian Five istilahnya. Nah, Asian Five ini selalu berkiblat dalam posisi Amerika. Ini yang perlu kita tahu, teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita pahami bahwa situasi ke depan tidak makin mudah. Di tengah yang namanya Cina dan Amerika saling berbagi wilayah untuk bicara dominasi dalam apa yang saya sebut sebagai corporate governance, apa yang disebut dengan New World Order, apa yang disebut dengan One World Governance. Satu sistem pemerintahan global yang berbasis di Washington dan kemudian katakan punya cabang di Beijing, lalu kemudian juga punya cabang di beberapa tempat lain posisinya. Nah, kita harus menentukan diri kita ada di mana, dan saya khawatir apa yang hipotesis saya tentang Indonesia in the middle of nowhere itu jadi kenyataan. Kalau kemudian kita tidak pandai-pandai menempatkan diri dari kancah peperangan proxy war, neo-cortex war, dan asymmetric war. Saya tulis dalam buku saya sebagai bentuk pintu masuk dominasi asing pada halaman 34 dan halaman 45. Dan di sana saya sebutkan posisinya di situ, betapa kita akan sulit keluar dari situasi ini jika kita tidak memahami kekuatan yang kita punya, jika kita tidak pandai mereposisi diri posisinya. Nah, sebagai penutup, teman-teman sekalian, ini akan nampak pada dua peristiwa penting. Peristiwa penting adalah bagaimana vaksin akan diberlakukan pada akhir 2021, 2022, dan sebelum itu akan masuk ke situasi kecamuk Laut Cina Selatan, dan selanjutnya bagaimana peristiwa Amerika mundur dari Afghanistan. Jadi ada 3 peristiwa penting untuk menunjuk situasi seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda.